بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. لقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا أيها الحاضرون ikhwati yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab Asyratis Sa'ah dan kita masih dalam bab yang pertama, yakni bab min asyrati as-sa'ati sughra, di antara tanda-tanda kecil daripada kiamat. Kita masuk pada poin yang ke-22, yakni kasratul qatli, yakni banyaknya pembunuhan-pembunuhan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yaksural haraju. Tidak akan tegak hari kiamat sampai nanti akan ada banyak pembunuhan-pembunuhan, al-haraju. Qalu wa ma al-haraju ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apakah al-haraju itu? Qala al-qatlu al-qatlu, rawahu Muslim. Maka Rasulullah pun menjelaskan makna daripada al-haraju, yakni al-qatlu, yakni banyaknya pembunuhan. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, baina yaday sa'ah ayyamul harji. Sungguh nanti mendekati hari kiamat ada hari-hari al-harj. Yazulu fiha al-ilmu, yang mana waktu itu ilmu akan diangkat. Wa yadharu fiha al-jahlu, dan kejahilan pun akan muncul. Qala Abu Musa pun menjelaskan makna daripada al-harju, al-qatlu bilisanil habasah. Maknanya adalah pembunuhan, yang ini merupakan bahasa daripada Habasyiyah. Dan juga Abu Musa meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, qala inna baina yaday sa'a al-harju. Nabi SAW bersabda, sungguh nanti mendekati hari kiamat al-harju. Qalu wa mal harju? Para sahabat bertanya, apakah al-harju itu? Qala al-qital al-qatlu. Maka Rasulullah pun menjawab, adalah pembunuhan. Qalu aksaru mimma naktulu, inna naktulu fil amil wahid aksaru min sab'ina alfan. Maka para sahabat mengatakan, apakah pembunuhan waktu itu lebih banyak daripada yang terjadi di antara kita dengan kaum musyrikin? Ya, bahwasanya kita memerangi orang-orang musyrik dalam setahun itu, yang terdapat 70.000 orang-orang yang terbunuh. Qala, maka Rasulullah pun menjelaskan, innahu laisa biqatlikumul musyrikin. Yang dimaksud daripada pembunuhan-pembunuhan ini bukan peperangan kalian dengan orang-orang musyrik, walakin qatla ba'dikum ba'du, akan tetapi yakni kalian saling memerangi satu dengan yang lainnya, kalian saling membunuh satu dengan yang lainnya. Qalu, para sahabat pun bertanya, wa ma'ana ukuluna yauma idin, bukankah kita waktu itu memiliki akal-akal, kenapa kita harus membunuh satu dengan yang lainnya? Qala innahu layunza'u ukulu aksari ahli dalika zaman. Maka Rasulullah pun melanjutkan, sesungguhnya waktu itu akal-akal manusia akan diangkat, dicabut. Wa yukhallafu lahu haba'un minan nas, yang tersisa adalah manusia-manusia yang tidak berguna. Yahsibu aksaruhum annahu ala syai' wa laisu ala syai'. Mereka mengira mereka di atas kebenaran, padahal mereka tidak di atas kebenaran. Nah, kemudian hadis-hadis yang semisal dengan ini, di antaranya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, yang demi jiwaku di tangannya, ini demi Allah,
la tadhhabud dunya hatta ya'ti 'alan nasi yaumun la yadril qatilu fima qatal. Ya, demi yang jiwaku di tangannya, ini demi Allah kata Rasulullah, tidak akan hilang dunia ini tidak akan tegak hari kiamat sampai datang suatu hari kepada manusia di mana seorang yang membunuh tidak tahu kenapa dia harus membunuh. Walal maqtulu fima qutil, dan orang yang dibunuh tidak tahu kenapa dia harus dibunuh. Faqila kaifa yakunu dzalik, ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana itu terjadi? Qala al-harju al-qatilu wal maqtulu finnar. Maka Rasulullah pun menjawab, al-harju nanti akan adanya pembantaian manusia, pembunuhan yang mana yang dibunuh dan juga yang terbunuh finnar. Wa ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, beliau Syekh Yusuf Al-Wabil mengatakan, apa yang diberitakan, dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadil ahadis, pada hadis-hadis yang kita sebutkan, qad waqa'a ba'dun minhu, telah terjadi sebagiannya. Fahadasal qitalu bainal muslimina fi ahdi sahabah, telah terjadi peperangan di antara kaum muslimin di era ataupun di zaman para sahabat. Ba'da maqtali Utsman, setelah terbunuhnya Khalifah Utsman, yang dulu sudah kita bahas tentang fitnah-fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin setelah terbunuhnya Khalifah Utsman. Summa saratil hurub taksuru fi ba'dil amakin duna ba'din. Kemudian peperangan ini semakin banyak, semakin menyebar. Yang terjadi di satu tempat tidak di tempat yang lainnya. Wa fi ba'dil azmani duna ba'din, dan terjadi di suatu waktu yang tidak ada di waktu yang lainnya. Wa duna an tu'rafa asbabu aksar tilkal hurub, tanpa diketahui apa sebab-sebab pasti peperangan tersebut. Subhanallah. Dan juga beliau menyebutkan, wa inna ma hasala fil qurunil akhirah, dan apa yang terjadi di kurun-kurun terakhir, minal hurub al mudammira bainal umam, terjadi peperangan yang membinasakan di antara umat-umat, wallati dhahaba dhahiyatuha al uluf, yang mana ini menelan banyak korban jiwa. Wa antasaratil fitan bainan nas bisababi dzalik, yang dengannya itu tersebarnya fitnah di antara manusia, hatta saral wahid yaqtul akhar wala ya'riful ba'isu lahu ala dzalik, sampai seseorang itu saling membunuh satu dengan yang lainnya, dan orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia harus membunuh. Dan juga beliau mengatakan, wa kadzalika fa inna intisarul asliha al-fattakah, dan juga disebabkan munculnya ataupun ditemukannya senjata-senjata pemusnah massal, senjata-senjata yang bisa membunuh banyak manusia, allati tudammiru syu'ub wal umam, yang telah memusnahkan umat-umat dan manusia. Lahu daurun kabirun fi kasratil qatli, memiliki peran besar yang menyebabkan banyak pertumpahan darah, banyak pembunuhan, banyak manusia yang terbunuh. Ditemukannya senjata-senjata yang bisa membunuh manusia secara massal. Subhanallah. Hatta saral insanu la qimatalah, sampai menyebabkan nyawa manusia itu tidak ada harganya. Yudbahu kama tudbahu syat, mereka dibantai, mereka dibantai sebagaimana dibantainya kambing-kambing. Wa dzalika bisababil inkhilal wa taisil uqul, ini disebabkan karena akal-akal yang normal telah dicabut. Subhanallah. Yang harusnya mereka melindungi manusia, merasa kasihan, tidak ada lagi rasa kasihan. Fa inda wuqu'il fitan yaqtulul qatil wa la yadri lima qatal, ketika muncul fitnah ini, fitnah dalam bentuk pembantaian, sampai-sampai seorang yang membunuh tidak tahu kenapa dia harus membunuh. Wa fi maqatal, untuk apa dia harus membunuh. Bal inna nara ba'dun nas yaqtulu ghaira li asbabin tafiha, sampai-sampai kita melihat sebagian daripada manusia membunuh orang lain disebabkan perkara-perkara yang sepele. Subhanallah, dikarenakan ucapan yang sepele akhirnya dia harus membunuh. Mudahnya orang membunuh. Wa dzalika inda tirabin nas, ini disebabkan karena goncangnya iman manusia. Wa yasduqu ala dzalika qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini telah dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara tanda-tanda nanti dekatnya hari kiamat, ketika banyaknya pembunuhan. Innahu la yunza'u uqulu aksari ahli dzalika zaman, yang mana akal-akal sehat manusia itu dicabut pada zaman tersebut. Nasallallahu al-afiyah, kita memohon kepada Allah Ta'ala keselamatan
daripada fitnah-fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah, ikhwah Allah Ta'ala muliakan. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad ja'a anna hadhil ummah ummatun marhumah. Datang kabar-kabar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat ini adalah umat yang dirahmati. Laisa 'alaiha adabun fil akhirah. Yang mana umat ini nanti di akhirat tidak akan merasakan adab sebagaimana adabnya orang-orang kafir, ya, nanti di akhirat. Wa anna Allah Ta'ala ja'ala adabaha fid dunya al-fitan wal zalazil wal qatl. Tapi Allah Ta'ala, ya, jadikan adab kepada umat ini, siksaan kepada umat ini itu di dunia dalam bentuk fitnah-fitnah, zalazil, ya, gempa dan juga pembunuhan-pembunuhan. Wa fil hadis an Sadaqah Ibnu Musanna, disebutkan hadis dari Sadaqah bin Musanna, haddatsana Ribah Ibnu Haris an Abi Burdah qala, ya, bahwasanya Ribah Ibnu Haris menceritakan kepada kami daripada Abu Burdah, berkata Abu Burdah, baina ana waqifun fi suqi fi imarati Ziyad, ketika kami sedang duduk-duduk di satu pasar pada era pemerintahan daripada Ziyad, iddarabtu bi ikhda yadayya 'alal ukhra ta'ajjuban, ketika aku memukulkan tanganku kepada yang lainnya, teman-temanku yang lainnya, ya, dikarenakan keheranan. Faqala rajulun minal ansar qad kanat liwalidihi suhbatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata salah satu daripada pemuda Ansar yang bersamaku, ya, yang mana bapaknya itu merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, mimma ta'jabu ya Abu Burdah, kenapa engkau heran wahai Abu Burdah? Qultu a'jabu min qaumin dinuhum wahidun wa nabiyyuhum wahid wa da'watuhum wahidah wa hajjuhum wahid wa ghusbuhum wahid. Aku heran kepada suatu kaum yang mana agama mereka itu sama, satu, nabi mereka sama, dakwah mereka sama, ya, haji mereka sama, dan siapa yang harus mereka perangi adalah sama. Yastakhillu ba'dukum qatla ba'din, yang mana mereka saling memerangi satu dengan yang lainnya. Qala, maka berkata sahabat Ansar tadi atau pemuda daripada Ansar tadi, fala ta'jabu, kenapa engkau heran? Sami'tu walidi akhbarani annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar daripada ayahku, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ummatun marhumah, sungguh umatku ini adalah umat yang marhumah, yang dirahmati. Laisa 'alaiha fil akhirah hisab wala adab, yang mana umat ini nanti di akhirat tidak akan mendapatkan adab sebagaimana adabnya orang-orang kufar, ya. Innama adabuha fil qatli wal zalazil wal fitan, akan tapi adab siksaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini dalam bentuk pembunuhan-pembunuhan di dunia dan juga zilzal, gempa, serta yakni fitnah-fitnah. Nah, kemudian diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, ya, hadis yang serupa, bahwa Nabi SAW bersabda, inna ummati ummatun marhumah, sungguh umatku ini, kata Rasulullah, adalah umat yang marhumah, yang dirahmati. Laisa 'alaiha fil akhirah adab, ya, mereka tidak akan merasakan adab sebagaimana adabnya orang-orang musyrik. Innama adabuha fid dunya al-qatlu wal balabil waz zalazil, akan tapi siksaan yang Allah Ta'ala berikan itu di dunia dalam bentuk apa? Al-qatlu, pembunuhan-pembunuhan, pembantaian, wal balabil, dan juga ketakutan-ketakutan, waz zalazil, serta gempa. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ini poin yang kedua di antara tanda-tanda hari kiamat, yakni munculnya, yakni banyaknya pembantaian-pembantaian di kalangan kaum muslimin yang wallahu a'lam, ya, di masa kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Suriah, di Palestina, ya, yang tidak tahu mengapa mereka harus dibunuh. Naam, Allah Ta'ala alam sahab. Kita berpindah pada poin yang selanjutnya, yakni taqarubuz zaman, dekatnya waktu, berdekatan waktu ataupun singkatnya waktu. Di antara tanda-tanda kecil dari hari kiamat, ya, yakni taqarubuz zaman, waktu yang berdekatan ataupun waktu yang singkat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqarabaz zamanu, tidak akan tegak hari kiamat sampai di antara beliau menyebutkan zaman itu berdekatan, zaman itu begitu singkat. Wa anhu, dan juga beliau Abu Hurairah meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta yataqarabaz zaman,
Bahwasanya Nabi bersabda tidak akan tegak hari kiamat sampai zaman itu berdekatan. Zaman itu begitu cepat. Fatakunus sanatu kasyahri, setahun bagikan sebulan. Wa yakunu syahru kal jumu'ati, sebulan bagikan satu Jumat satu pekan. Wa takunul jumu'ati kal yaumi, ya satu Jumat ataupun satu pekan bagikan satu hari. Wa yakunul yaumu kas-sa'ah, dan satu hari bagikan satu jam. Wa takunus sa'atu kahtirakis sa'afah, dan satu jam bagaikan pelepah kurma yang kering yang mudah dibakar. Nah, adapun tafsiran daripada makna yataqarrub zaman, dekatnya zaman, dekatnya waktu, para ulama menafsirkan dengan beberapa tafsiran-tafsiran. Yang pertama, makna daripada yataqarrabuz zaman, dekatnya waktu, annal murada bidzalika qillatul barakah fiz zaman. Maksudnya yakni keberkahan yang sedikit, sedikitnya berkah pada waktu itu. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, qad wujida fi zamanina hada, kita dapatkan pada zaman kita sekarang, fa innana najidu min sur'ati murril ayyam, kita dapatkan bagaimana waktu berjalan begitu cepat, subhanallah, ya, dan kita rasakan juga waktu begitu cepat, ya. Malam nakun najiduhu fil asri alladhi qabla asrina hada, yang tidak terjadi pada zaman sebelum kita. Ini perkataan Ibnu Hajar, ya, karena keberkahan waktu, ya, begitu sedikitnya. Ini tafsiran yang pertama, makna daripada yataqarrabuz zaman, yakni sedikitnya berkah pada waktu itu. Yang kedua, annal murada bidzalika huwa ma yakunu fi zamanil Mahdi wa Isa alaihi wassalam. Maksud daripada yataqarrabuz zaman, dekatnya waktu, itu terjadi nanti di zaman Nabi Isa dan juga Imam Mahdi, yang nanti akan dibahas pada asratis sa'ah al-kubra, tanda-tanda besar daripada hari kiamat, di bab yang kedua. Ya, minastildadin nasi lil ais, dikarenakan manusia merasakan kenikmatan hidup, wa tawaffurul amni, dan keamanan tersebar, wa ghalabatil adli, dan keadilan ditegakkan, ya, ketika di zaman nanti Nabi Isa dan juga Imam Mahdi. Wa dzalika anna an-nasa yastaksiruna ayyamar raha wa in talat, yang mana manusia merasakan begitu cepatnya hari-hari yang penuh dengan keadilan, hari-hari yang penuh dengan kenikmatan, padahal waktunya lama. Dan sebaliknya, wa tatulu alaihim muddatus syiddah wa in qasurat, ya, dan mereka merasakan kesempitan, ya, yang lama padahal itu kesempitannya sedikit. Subhanallah. Ini tafsiran yang kedua. Yang ketiga, annal murada taqarrubu ahwali ahlihi fi qillatid din. Subhanallah. Yang ketiga, yakni sebagian disebutkan oleh sebagian para ulama, makna daripada di antara tanda hari kiamat yataqarrabuz zaman, zaman yang berdekatan, yang dimaksud adalah yakni berdekatan, kesamaan kondisi daripada manusia waktu itu, yaitu sedikitnya ilmu agama, hatta la yakunu minhum man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, sampai tidak ada nanti ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, li ghalabatil fuski wa duhuri ahli, karena banyaknya kemaksiatan, wadhalika inda tarki talabil ilmi khassah. Ini disebabkan karena, ya, mereka tidak mencari ilmu, tidak mengetahui ilmu agama, warida bil jahli, dan ridha dengan kejahilan. Wadhalika li anna nas la yatasawuna fil ilmi, karena manusia itu tidak sama dan masalah ilmu bertingkat-tingkat. Fadarajatul ilmi tatafawat, ya, seseorang itu dalam masalah ilmu itu berbeda-beda. Kama qala ta'ala wa fawqa kulli dhi ilmin alim, ya, bahwasanya di atas orang yang berilmu ada orang yang berilmu. Ini ketika dalam masalah ilmu. Wa inna, ma kata beliau, yatasawuna idza kanu juhalan, mereka dianggap sama, ya, kondisi mereka sama manusia waktu itu ketika mereka dalam kejahilan. Ya, ini makna daripada yataqarrabuz zaman pada penafsiran yang ketiga, yakni kondisi manusia yang mereka sama dalam kejahilan masalah agama. Yang keempat, annal murada taqarubu ahli zaman bisababi tawaffuri wasailil ittisalat wal maraqib al-ardiyah wal jawiyah as-syari'ah allati qarabatil ba'id. Yang dimaksud taqarubuz zaman, ya, waktu yang cepat, waktu yang berdekatan, adalah taqarubu ahli zaman bisababi tawaffuri wasail, yakni dekatnya manusia nanti dikarenakan teknologi komunikasi, subhanallah, dan juga transportasi yang modern, ya, di darat ataupun di udara,
yang kalaulah zaman dahulu ketika ingin bepergian ke luar negeri mereka membutuhkan waktu berbulan-bulan, ketika ingin berbicara dengan ataupun bertemu dengan sanak saudara mereka harus menempuh perjalanan berhari-hari. Sekarang dengan teknologi komunikasi mudahnya seseorang ya ataupun berbicara ataupun menanyakan kabar ya saudaranya yang di kampung sana, ataupun ketika seorang berpergian ke luar kota tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan, cukup beberapa hari ataupun beberapa jam. Ini yang dimaksud yataqarabu zaman, ini dekatnya manusia pada waktu itu dikarenakan teknologi dan juga alat transportasi. Nah, yang kelima, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, annal murada bidzalika huwa qasruz zaman. Maksud daripada yataqarabu zaman ya, yakni waktu yang singkat secara hakikat. Memang waktunya singkat. Wa sur'atu haqiqah. Wa dzalika fi akhir zaman, dan ini akan terjadi ketika nanti mendekati akhir zaman. Wa hadza lam yaqa ilal an. Kata beliau, kalau penafsiran yang kelima ini waktunya begitu cepat, benar-benar cepat ya, setahun sama dengan sebulan. Ini belum terjadi. Wa yu'ayyidu dzalika ma jaa'a anna ayyamad dajjal tatulu hatta yakuna al-yaum kas-sana. Dan yang menguatkan pendapat ini bahwasanya ini belum terjadi nanti ketika Dajjal muncul ya, nanti akan dijelaskan di bab yang kedua. Hari begitu lama sampai satu hari kas-sana bagaikan satu tahun, wa kas-sahri kemudian hari kedua bagaikan satu bulan, wa kal jum'ah kemudian hari ketiga bagaikan satu pekan, fituli ya, begitu lamanya nanti masa ketika Dajjal muncul. Fakama annal ayyama tatulu fa innahu taksur. Sebagaimana hari itu nanti bisa lama ya, tidak seperti biasanya, demikian juga nanti masa ataupun hari-hari waktu itu akan bisa cepat. Sebagaimana nanti di masa Dajjal itu hari akan menjadi lama, dan demikian juga nanti akan hari-hari ataupun waktu ini akan menjadi singkat. Wa dzalika li-ikhtilali nidamil alam, ini disebabkan karena rusaknya alam. Alam sudah mulai rusak, akan mendekati ya hari kiamat. Qala Ibnu Abi Jamrah, berkata Ibnu Abi Jamrah, yahtamilu an yakuna al-murad bi taqarrubiz zaman. Beliau menafsirkan ataupun menjelaskan tentang makna yataqarrubuz zaman, di antara tanda hari kiamat yakni dekatnya zaman, dekatnya waktu, singkatnya waktu. Qasruhu, yakni singkatnya. Alama waqa'a fi hadis la taqumus sa'ah hatta takuna as-sanah kasyahri. Sebagaimana hadis ya, Nabi SAW bersabda, tidak akan tegak hari kiamat sampai satu tahun itu bagaikan sebulan. Wa ala hadha fal qasru yahtamilu an yakuna ma'nawiyan. Kata beliau, bisa jadi kemungkinan makna daripada dekatnya zaman ini adalah secara maknawi. Ammal khisi, adapun secara khisi, secara nyata kita bisa merasakan, falam yadhar ba'du, belum terjadi. Ya, kita tidak merasakan satu tahun bagian sebulan, masih belum ya. Wa la'allahu minal umur allati takunu qurba qiyamis sa'a, dan bisa jadi ini terjadi ketika mendekati hari kiamat. Naam. Wa ammal ma'nawi, ataupun secara maknawi ya, kata beliau, falahu muddatun mundu dhahrin ya, ya'rifu dzalika ahlul ilmi ad-dini wa man lahu fitnatun min ahli sababid dunyawi. Adapun secara maknawi, yakni waktu begitu cepat, ini bisa dirasakan oleh manusia, bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keilmuan ya, baik keilmuan agama ataupun dunia. Fa innahum yajiduna anfusahum la yaqdiru ahadum an yablugha minal amal qadra ma kanu ya'maluna qabla dzalik. Yang mana mereka merasakan ya, tidak sanggup lagi melakukan suatu pekerjaan yang dahulu mereka bisa lakukan ya, yang dahulu bisa memakan waktu 1 minggu, tidak sanggup lagi mereka lakukan. Wa yakunu dzalika wa la yadruna illa fihi, yang tidak tahu apa sebabnya. Wa la alla dzalika bisababi muwaqqa'a min dha'fil iman, bisa jadi ini disebabkan karena lemahnya keimanan, liduhuril umul mukhalafah lisyar'i min iddati wujuh, atau disebabkan karena menyelisihi syariat ya. Wa asadu dzalikal aqwat, dan juga disebabkan karena perkara-perkara yang menyelisih syariat dalam bentuk perkara-perkara yang haram yang dikonsumsi. Fa fiha minal harami mahdu wa minas subah ma la yakhfa, ya bisa jadi karena perkara yang haram ataupun perkara-perkara syubhat. Orang-orang yang merasakan dahulu bisa subhanallah ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan cepat, sekarang tidak sanggup lagi. Kata beliau ya,
yang mereka tidak tahu apa sebabnya, bisa jadi karena penyelisihan terhadap syariat. Ini makna daripada waktu yang singkat secara maknawi, ya, yang tidak bisa dirasakan dengan indera. Hatta inna katsiran minan nas la yatawaqqaf fi syai' wa mahma qadara ala tahsili syai' wa na'am. Sampai-sampai manusia mereka, ya, tidak bisa menghindar daripada hal tersebut, yakni, ya, perkara-perkara menyelisih syariat dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengkonsumsi perkara yang haram ataupun yang subhat, padahal dia sanggup untuk mencari yang halal tersebut. Wal waqi', kata beliau, yang terjadi annal barakah fi zaman wa fi rizqi wa fil nabati innama takunu min tariqil quwwatil iman. Bahwasanya keberkahan waktu, ya, dan juga rizki itu sebanding dengan, ya, kekuatan iman seseorang. Subhanallah. Wattiba'il amri, dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan, wajtinabin nahyi, dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Wasyahid lidzalika qaulu ta'ala, dan ini sudah Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau suatu penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, maka niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan yang ada di langit dan juga di bumi ini. Subhanallah. Ini makna, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Abi Jamrah, ya, makna daripada taqarubuz zaman. Secara maknawi seseorang itu, ya, merasa sedikit waktu yang ada padanya, tidak seperti pada masa lalu. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, kita berpindah pada tanda yang selanjutnya. Di antara tanda-tanda kecil daripada hari kiamat, taqarubul aswaq, ya, dekatnya pasar. Dekatnya pasar. Taqarubul aswaq. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta tadharul fitanu wa yaksurul kadibu wa tataqaraba al aswaqu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul fitnah-fitnah dan juga muncul kebohongan-kebohongan. Subhanallah, ya, tersebar berita bohong, hoax. Wa tataqaraba al aswaq, dan juga pasar-pasar yang berdekatan. Qala Syekh Hamud At-Tuwaijiri, berkata, ya, Syekh At-Tuwaijiri menafsirkan ataupun mengomentari, memberikan penjelasan daripada hadis ini, wa amma taqarubul aswaq faqad jaa tafsiru fi hadisin dhaifin bi annahu kasaduha. Adapun makna daripada dekatnya pasar, ya, telah datang penjelasan daripada hadis dhaif, ya, maknanya yakni kasaduha, lesunya pasar, wa qillatu arbahiha, dan sedikitnya keuntungan daripada pasar, ya, pasar yang lesu, krisis, ya. Wadzahiru wallahu a'lam. Adapun beliau Syekh Yusuf mengatakan, adapun yang nampak, yang benar, Allahu ta'ala, anna dzalika isyaratun ila ma waqa'a fi zamanina. Ini menunjukkan apa yang terjadi di zaman kita. Min taqarubi ahlil ardi, karena dekatnya manusia, maksudnya mudahnya manusia berakses, ya, antara satu dengan yang lainnya, bisababil maraqibil jawiyah wal ardiyah wal alat al karubaiyah, dan disebabkan karena transportasi yang mudah, ya, dan juga alat-alat komunikasi yang bisa mereka saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya, yang ini menyebabkan perdagangan itu bagaikan dekat sekali, ya, sebagaimana yang terjadi, sebagaimana yang ada di hadapan kita, marketplace yang ada di handphone kita, dan juga pasar-pasar virtual, ya, mulai menyebar, ya. Naam, sarat aswaqul ard mutaqaribah bisababiha, dan dikarenakan alat-alat komunikasi ini serta alat transportasi yang memudahkan manusia, maka menjadilah pasar itu terasa dekat, ya. Subhanallah. Fala yakunu taghyiru fil as'ar fi qatri min al-aqtar illa wa ya'lamu bihi tujjar. Sampai-sampai ketika terjadi perubahan harga-harga di salah satu negara, ya, maka seorang itu bisa mengetahuinya. Subhanallah. Sekarang kita tahu berapa dolar hari ini, ya, berapa harga rial hari ini. Subhanallah. Karena kecanggihan alat, ya. Au ghalabahum fi jami'i arja'il ardi fayaziduna fi syi'ri inzada. Sampai mereka pun tahu, ya, ketika harga akan naik, maka segera hari itu juga dia akan menaikkan harga. Ya, ketika subhanallah harga minyak turun, maka segera seketika itu harga-harga pun menjadi berubah. Wa yang kusuna in naqasa,
Wa yadhhabu tajiru fi sayyarat ila aswaqil madain allati tab'adu anhu masir ayyam. Sampai-sampai seseorang itu ketika hendak bepergian, ya, dengan mobilnya, subhanallah, tidak membutuhkan waktu yang lama, ya, untuk membeli sesuatu. Yang zaman dahulu mungkin orang-orang ketika berjualan ataupun berdagang, ya, ketika ke Syam ataupun ke negara-negara yang lainnya membutuhkan waktu berbulan-bulan, ya. Sekarang subhanallah dengan kecanggihan alat dan juga kecanggihan transportasi tidak membutuhkan waktu yang lama. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian beliau melanjutkan. Naam. Wa yadhhabu fi ta'irat ila aswaq al-madain allati tab'adu anhu masira syahri fa aksar. Dan juga manusia bisa menggunakan pesawat, ya, ke pasar-pasar di negeri-negeri yang lainnya, ya, yang seharusnya dia harus tempuh dalam waktu yang lama 1 bulan, ya, fayaqdi hajatu minha wa yarji'u fi yaumin aw ba'da yaumin. Akan tapi sekarang seseorang bisa pergi cuma dalam 1 hari ataupun 2 hari. Subhanallah. Faqad taqarabatil aswaq min thalatha aujuh. Para ulama menjelaskan, ya, makna daripada taqarubus al aswaq, dekatnya pasar-pasar yang merupakan tanda hari kiamat. Yani ada 3 penjelasan. Yang pertama, suratul ilmi bima yakunu fiha min ziyarati syiri wa nuksani. Yani cepatnya pengetahuan, cepatnya, ya, seseorang mengetahui kabar apa yang terjadi di pasar, ya, baik dalam bentuk naiknya harga ataupun turunnya harga, ya. Asani, yang kedua, suratus sayri min sukin ila sukin. Yani cepatnya seseorang itu pergi ke pasar, dari satu pasar ke pasar yang lainnya. Walau kanat masafat tariqa ba'idah jiddan, walaupun, ya, jaraknya jauh. Subhanallah. Kita bisa membeli sesuatu yang ada di Jakarta sekarang, ya, dalam menit ini menggunakan HP kita. Subhanallah. As-salis muqarabatu ba'diha ba'dan fil as'ar. Waqtida'u ba'di ahliha bi ba'din fi ziyadah wa nuksan wallahu a'lam. Yang ketiga kata beliau, ya, yakni berdekatan antara satu dengan yang lainnya di antara pasar-pasar itu harga-harga, ya. Yani harga-harga antara satu dan yang lain yang saling bersaing, yang saling berdekatan. Allahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, mungkin ini ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala yang bisa kita sampaikan di antara tanda-tanda kecil daripada hari kiamat. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.